Materi ajar seni rupa unit 1. Menggambar menggunakan pensil. Alur pembelajaran. Capaian pembelajaran. 1. Menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus dan lengkung. 2. Menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik, berdampak bagi dirinya. 3. Menggambarkan komposisi benda sesuai dengan proporsinya menggunakan alat bantu gambar, grid. 4. Menggunakan pensil untuk menciptakan arsir yang menunjukkan volume. Alur pembelajaran. 1. Menciptakan komposisi. 2. Menyiapkan alat dan media yang akan digunakan. 3. Mengamati bentuk dan pola benda yang akan digambar. 4. Menggunakan alat bantu, grid. 5. Menggambar objek. Deskripsi. Unit ini berisi kegiatan pembelajaran seni rupa seperti yang umum diketahui, yaitu teknik menggambar. Melanjutkan dari pembelajaran di tingkat sekolah dasar, pada subunit A peserta didik diajak untuk membuat komposisi gambar menggunakan bentuk-bentuk geometris sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap keseimbangan dan kesatuan dalam gambar. Pada subunit B peserta didik menggunakan kepekaan tersebut untuk menggambar komposisi benda sehari-hari. Kegiatan ini juga memiliki hubungan dengan pelajaran matematika yaitu skala, karena peserta didik akan diminta memindahkan komposisi tersebut menggunakan alat bantu, grid. Selain kemampuan artistik, pembelajaran menggambar ini membantu peserta didik yang sedang memasuki masa remaja untuk memahami bahwa dirinya hidup dalam sebuah konteks ruang dan waktu. Dalam konteks tersebut kemampuan mengukur dengan skala dan juga menilai harmoni menjadi kunci untuk mudah beradaptasi. Keterhubungan dengan materi sebelumnya. Pada fase B, siswa telah menguasai pembuatan benda 3 dimensi, relief, gerabah, patung. Diasumsikan mereka sudah memiliki pengalaman sensori terkait medium yang beragam, keras, lembek, halus, kasar, dan mempelajari bahwa setiap benda 3 dimensi memiliki massa dan volume. Profil pelajar Pancasila. Pada akhir materi, siswa mampu meningkatkan kemandirian melalui keberanian dengan mencoba dan menumbuhkan rasa percaya diri akan keputusannya sendiri. Meningkatkan kemampuan kreatif melalui pengembangan gagasan dan pembuatan kombinasi yang baru, serta dapat menerima perbedaan dalam berbagai segi kehidupan. Konsep menggambar. Menggambar adalah salah satu aktivitas utama dalam menciptakan karya seni. Mayoritas seniman memulai berkarya dengan menggambar sketsa hasil akhir yang ingin mereka capai. Beberapa seniman bahkan menggunakan media gambar, yaitu kertas dan alat gambar, pensil, tinta, spidol, krayon, arang, cat air, untuk membuat karya mereka. Menggambar sketsa memudahkan kita untuk merekam hal-hal yang kita amati di sekitar kita. Semakin sering kita amati sekeliling kita, semakin kita akan sadar bahwa semua benda yang terlihat bisa dikembalikan ke bentuk dasar geometris, yaitu lingkaran, persegi, dan segitiga. Setelah kita bisa menangkap bentuk dasar tersebut, kita bisa membuat komposisi yang menarik dan menggambar dengan akurat. Lalu, dengan mengamati bagaimana cahaya jatuh pada objek yang kita amati, kita bisa membuat ilusi volume pada gambar kita dengan arsir tebal dan tipis. Hubungan dengan sejarah seni rupa. Sejak masa prasejarah, nenek moyang kita, manusia purba, menggunakan teknik gambar untuk memvisualisasikan binatang-binatang dan lingkungan sekitar yang mereka amati. Mereka melukis di dinding-dinding dalam gua yang gelap, menggunakan imajinasi dan memori mereka untuk menciptakan bentuk. Cara yang sama bisa kita temukan di kemudian hari, bentuk-bentuk alam yang diamati seperti flora dan fauna sering muncul pada ragam hias khas masing-masing daerah. Beberapa motif ragam hias bahkan hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris saja untuk menyampaikan pesan simbolis tertentu. Beberapa seniman ternama Indonesia juga melakukan hal yang sama. Mereka mengawali berkarya dengan mengamati sekitar dan membuat sketsa. Misalnya saja S. Sudjoyono, seorang pelukis ternama yang menjadi pendiri kelompok seniman Indonesia pertama yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia, Persagi, pada tahun 1938. Seringkali ia menggambar sketsa dan mencatat hasil pengamatannya. Beberapa sketsa kemudian ia olah menjadi karya lukis, beberapa menjadi rekaman visual yang penting baginya.
Perhatikan gambar sketsanya. Ia menggunakan tinta untuk membuat garis yang membentuk rangkaian bunga mawar dalam fase olah tampak nyata. Pada karyanya yang paling terkenal berjudul, Di Depan Kelambu Terbuka, dilukis pada tahun 1939, Sudjoyono menggunakan bentuk bunga untuk membuat motif pada kebaya. Sebaliknya, ia menggambarkan komposisi bunga mawar dalam dua fase yang berbeda pada lukisannya yang berjudul, Mawar-Mawar untuk Rose, 1985. Rupa dasar. Rupa dasar adalah bentuk-bentuk dasar. Titik. Garis. Bentuk. Warna. Tekstur. Gelap terang. Dan pengaturan. Komposisi. Keseimbangan, proporsi, kesatuan, dan irama. Pada subunit 1 peserta didik diajak untuk membuat komposisi gambar menggunakan bentuk-bentuk geometris sederhana, lingkaran, segitiga, persegi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap keseimbangan dan kesatuan dalam gambar. Penjelasan. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar dan merupakan unsur yang paling kecil. Hampir semua karya seni rupa dimulai dengan titik, karena titik merupakan awal untuk membentuk garis ataupun bidang. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya. Bidang yaitu merupakan unsur dari seni rupa yang merupakan hasil dari penggabungan beberapa garis sehingga membentuk beberapa sisi. Bentuk adalah unsur atau komponen seni rupa yang memiliki bentuk, baik itu dua dimensi, datar, hingga terbatas pada tinggi dan lebar. Ruang yaitu merupakan unsur dari seni rupa yang mempunyai dua sifat yaitu sifat semu dan sifat nyata. Di dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang dapat memiliki sifat yang semu karena hanya berupa penggambaran saja. Tapi dalam seni rupa tiga dimensi, ruang memiliki sifat nyata karena dapat dinikmati dan dirasakan secara langsung oleh sang penikmat. Warna adalah terdiri dari tiga properti, yaitu corak, nilai, dan intensitas. Corak adalah nama warna, value adalah corak terang atau gelap, sedangkan intensitas adalah kualitas dan tingkat kecerahan dari sebuah warna. Tekstur adalah unsur-unsur seni rupa yang bisa memengaruhi indera peraba. Tekstur didefinisikan sebagai deskripsi tentang bagaimana sesuatu terasa atau terlihat. Gelap terang adalah timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Pengaturan dalam menggambar terdiri dari komposisi. Prinsip komposisi merupakan salah satu prinsip seni rupa yang peranannya menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur, sehingga akan tercipta karya seni yang bagus dan menarik yang bertujuan untuk menampilkan ekspresi. Keseimbangan. Prinsip seni rupa yang memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur-unsur seni rupa. Prinsip keseimbangan sangat memberikan pengaruh yang besar pada kesan suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Keseimbangan atau balance bisa dibuat secara formal, simetris dan bisa juga dengan informal, asimetris serta keseimbangan radial, memancar. Proporsi. Prinsip proporsi atau kesebandingan merupakan sebuah prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan serta penyesuaian dari bentuk fisik karya seni rupa yang telah diciptakan. Prinsip proporsi ini bertanggung jawab dalam membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga akan terlihat selaras atau sebanding dan enak dipandang. Kesatuan. Prinsip kesatuan, unity, merupakan salah satu prinsip yang mendukung bagaimana satu unsur dengan unsur lainnya saling berpadu satu dengan harmonis dalam menghasilkan sebuah komposisi seni rupa yang indah dan menarik. Irama. Prinsip irama atau ritme merupakan pengulangan satu unsur atau lebih secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berupa bentuk, garis, atau warna. Tugas menggambar benda geometris atau alam benda. Media yang akan digunakan. Kertas, pensil, pewarna, pensil warna, krayon,
Cat poster. Cat air. Khusus untuk pewarna dapat dipilih salah satunya. Capaian pembelajaran. Pada akhir materi, siswa mampu 1. Menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, lengkung. 2. Menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik, berdampak bagi dirinya. Waktu total, 180 menit, 4 kali 45 menit. Tahap persiapan. Membawa hasil karya tradisional khas tempat masing-masing, kain tenun, batik, anyaman bambu, dan lain-lain, ke dalam kelas. Mintalah peserta didik untuk mengamati dan menyebutkan bentuk dasar geometris apa yang bisa mereka temukan di sana. Menyiapkan beberapa karya seniman optical art atau abstrak geometris. Contoh, Frank Stella, Bridget Riley, Mohtar Apin 1950, Ahmad Sadali 1950. Untuk menunjukkan bahwa penggunaan komposisi bentuk geometris bisa menjadi karya seni yang menarik. Prosedur. 1. Membuat pola geometris monokromatik, waktu 90 menit. A. Peserta didik membuat 4 komposisi pola geometris yang berbeda dari bentuk geometris sederhana, lingkaran, persegi, segitiga. B. Dengan teman sebangkunya, peserta didik membahas dan memilih satu komposisi yang paling menarik. C. Peserta didik memindahkan sketsa tersebut ke bidang gambar yang lebih besar dari menggunakan pensil dengan teknik arsir, lihat glosarium, yang berbeda untuk menciptakan kesatuan dan keseimbangan. 2. Membuat pola geometris berwarna, waktu 90 menit. A. Peserta didik membuat kembali komposisi pola geometris yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. B. Dengan menggunakan pewarna yang tersedia, pensil warna, krayon, cat poster, cat air, warnai bidang gambar sehingga mendapatkan hasil akhir yang menarik. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Hidup itu pendek, seni itu panjang dan selamanya.